menchat secara pribadi ya. Kepada Kak Dito saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Suara jelas? Ya, terdengar jelas. Ya, mungkin seperti biasa saya ada banyak sekali karena tadi presentasinya sungguh sangat menarik dan ya mengalir itu seperti buai juga ini presentasinya. Yaitu pertanyaan yang bagaimana sebenarnya kita bisa strategi membumikan mensikan Wu-Wei dan Yu-Wei. Itu satu persatu dulu ya. Terima kasih. Berarti cara membumikan Wu-Wei dan Yu-Wei ya? Iya. Kalau Wu-Wei, nah Wu-Wei dan Yu-Wei ini sebenarnya berkaitan ya. Dia itu mengalir ya, jadi jika otomatis akan membumikan jadi Uwe dan Yowe itu sebenarnya memang udah ada di prinsip bumi itu sendiri ya. Jadi di Tao ya. Nah, yang perlu kita untuk manusia memahami ini gitu lah. Iya, betul. Ya. Ya, bisa. Oke, berarti untuk manusianya supaya membumikan ini tuh kita ya harus tahu satu prinsip keseimbangan ya, keseimbangan alam, bahwa kita harus memahami alam itu dulu, memahami bumi kita dulu. Kita lihat bumi kita ini gimana sih tipenya. Jadi kalau Lao Tzu bilang kan bumi kita ini seimbang, yang kurang ditambahkan, yang tambah dikurangkan. Sehingga kita sebagai manusia juga dalam sehari-hari juga begitu, tidak terlalu tamak, tapi juga tidak berkekurangan. Lalu tidak memberikan orang lain juga tidak terlalu banyak memberikan ke orang lain sampai diri kita kekurangan, tapi juga terlalu pelit. Ini adalah seni keseimbangan ya dalam kehidupan Uwe dan Yowe. Kalau Uwe-nya sendiri itu lebih ke kesadaran kita ya, seperti itu tadi ya, kesadaran kita itu kita menyadari alam semesta kita itu bukan sekedar Newtonian, tapi bisa dijelaskan di ranah kuantum, di mana itu ada ketidakpastian Heisenberg yang kadang atom itu bisa kelihatan, bisa enggak. Berarti semuanya itu realitasnya kan kosong ya. Kita ini bisa mengosongkan diri. Kalau mau Uwe, yang paling gampang pertanyaan gini ya. Jadi siapakah aku kalau misalnya aku bukan Sendria misalnya. Kalau aku bukan Sendria, aku siapa ya? Kalau dulu sama mamaku aku nggak dibilang aku ini anak yang cerewet. Nah, aku siapa? Kalau aku sama guruku nggak dikasih label ini, kira-kira aku jadi apa ya? Itu prinsip Uwe sih yang untuk kehidupan sehari-hari ya. Kalau Yowe, yaitu dari kekosongan, maka aku bisa menjadi apa saja. Nah, Yowe ini nanti akan dijelaskan lebih padat lagi di seminar yang Chuangzi itu ya, Unlimited Self ya. Bagaimana kita bisa menjadikan diri kita ke segala kemungkinan. Itu. Ya, ajaran kitab Ritus. Intisari? Dari ajaran kitab Ritus. Ya, intisari ajaran kitab Ritus. Ya, intisarinya apa saja? Kalau kitab Ritus itu kitabnya Konfusius ya, jadi bukan Tao ya. Kalau Tao ini Tao Te Ching kitabnya. Ya, mau tahu Tao Te Ching atau yang Konfusius? Ya, yang kitab Ritus, yang Konfusius itu. Oh ya, kalau Konfusius ya intinya itu ya tentang ya ritual. Nah, kalau kitab Ritus itu lebih dijelaskan detail. Jadi sopan santun itu gimana sih dalam keseharian contoh-contohnya. Tapi kan kadang yang dianggap sopan pada waktu itu seiring berkembangnya zaman ada yang sudah nggak dipakai. Nah, kalau intisarinya itu ya seperti yang seminar pada pertama kali, berarti filosofinya. Bagaimana kita sebagai manusia merespon sekitar dengan lebih baik. Bagaimana kita sebagai manusia itu bisa mengubah sekitar kita gitu, dengan energi kita, dengan dari dalam diri kita bagaimana bisa mengubah sekitar gitu. Ya, sudah terjawab ya pertanyaan yang ketiga. Ya. Bagaimana saja limitasi ajaran Lao Tzu
keterbatasan Aster Lausi dan bagaimana Lausi bisa meminimalkan ego sektoral manusia? Oh ya, kalau limitasinya nanti dibantah oleh Xinzi ya. Xinzi itu nanti dibantah, kok dibilang tahu itu misterius ya? Kan sebenarnya semua itu bisa dipelajari, nggak ada yang misterius. Nanti Xinzi bakal bilang gitu. Terus kalau Chuangzi dia bakal lebih mengembangkan ya tipenya. Jadi, oh dari everybody itu berarti kita bisa jadi anybody kayak gitu. Nah, itu lalu tadi pertanyaannya berikutnya apa? Ego ya? Bagaimana Lausi maksudnya ajaran Lausi itu bisa meminimalkan ego sektoral manusia. Ego sektoral. Oh ya. Ego. Jadi ya ego. Ya itu. Lao Tzu sendiri seperti juga ya, Lao Tzu nggak terlalu memaksakan kehendak kalau kamu punya ego, kamu harus menghilangkan egomu. Nah, itu dia, tapi dia akan memberikan saran pada orang yang minta saran ke dia. Contohnya Konfusius ya. Konfusius tanya, ini gimana ya? Kok aku nggak berhasil dalam ini? Gitu. Dan itu, oh ya itu karena kita itu harus away. Kamu buat apa? Kamu berusaha mengontrol orang lain harus sama seperti ekspektasi kamu. Biarkan aja ada orang yang sifatnya A, ada orang sifatnya B gitu. Ya, Iya. seperti itu. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana saat itu bisa meracik ramuan keabadian Oh ya? ya, jadi itu zamannya udah beda ya, Lao Tzu itu 500 sebelum Masehi, 570. Kalau yang Jin itu udah masuk zaman raja pertama, udah birokrasi ya, sudah 200 sekitar 300 tahunan lebih dari Lao Tzu. Ya kalau nggak saya lupa precise-nya ya, Jin nanti bisa di Google Jin tahun berapa. Nah, Jin ini udah lebih maju ya, canggih. Nah, ini caranya itu ada komposisinya, tapi di jurnal saya mungkin nanti bisa saya chatkan ke Minci ya. Jadi mereka itu juga kepo ya, juga ngelakuin penelitian gitu. Akhirnya dia menemukan zatnya gitu. Ya, kalau mau tahu zatnya nanti bisa saya chatkan ke Minci. Ya, karena nggak hafal komposisinya. Iya, terus terang. Ya, saya penasaran aja karena mungkin saya kan juga di bidang kedokteran dan juga mempelajari ramuan-ramuan itu ya tradisional termasuk ramuan Cina kuno. Nanti Ya, barangkali ada kok bisa untuk catatannya. saya teliti juga di Taiwan sini. Ya. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan Lauzi tentang cinta kasih, keabadian, kehidupan, kematian, dan akhirat atau hidup sesudah mati? Lao Tzu. Ya, Lause, ya. Oh, Lao Tzu ya, Kak Mozi kemarin ya. Jadi apa tadi hati nurani ya? Cinta kasih, Cinta keabadian, kasih. kehidupan, kematian, dan akhirat atau kehidupan sesudah mati. Nah, kalau akhirat di kitab Tao Te Ching ini tidak terlalu dibahas ya. Jadi dia lebih ke sifat seperti dia memahami alam semesta. Namun pada akhirnya dia kan punya banyak pengikut ya. Pada akhirnya kan ada pengikut juga. Nah, itu interpretasi pengikut Taoisme ini tentang alam kematian dia bisa berbeda. Nah, itu kalau kita bahas alam kematian menurut pandangan Taoisme ini bisa lebih dari 1 jam ya. Namun itu kan pandangan pengikutnya ya. Kalau dalam Tao Te Ching sendiri tidak terlalu disebutkan nanti ketika orang meninggal rohnya bagaimana. Lalu berikutnya kalau hati nurani itu ya dia berprinsipnya tahu ya. Asal kita ikut tahu itu adalah prinsip cinta kasih di situ. Kita akan tahu gimana caranya buat membedakan bagaimana bertindak sesuai dengan yang bajik gitu. Kalau konsep soul-nya manusia, jiwanya dari langit Shen, terus habis itu dari ini kayak gitu sih. Ya kalau soul-nya gitu. Ya, kemudian pertanyaan terakhir. Pak Dito, mohon maaf sekali ya karena yang telah lewat dari seharusnya dan juga pertanyaan yang sudah cukup banyak menganak ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Dito untuk pertanyaan-pertanyaannya dan juga terima kasih untuk jawabannya Kak Sandria dan pasti untuk
Jadi closing statement saya ini aja. Nah, jadi seperti tadi ya yang saya jawab di pertanyaan terakhir. Nah, ini dalam bab Tao Te Ching, kadang kita tidak perlu keluar rumah, kita udah tahu masalah dunia. Tidak mengintip jendela, sudah paham hukum alam. Nah, makin jauh pergi, makin kita mencari, kadang malah nggak dapat. Jadi kita bisa melihat ke dalam diri kita. Ya. Teman yang meluangkan waktunya, nanti jawabannya bisa chat di Minci ya, rangkum. Gitu. Ya. Ya, baik. Oke. Ya. Pokoknya kalau sama Kak Sandria itu banyak banget ilmu-ilmu yang baru gitu ya, yang jarang diketahui sama orang-orang yang kita dapetin. Dan pastinya thank you banget juga nih buat temen-temen ataupun sahabat circle semua yang telah hadir dalam kelas pada malam hari ini ya. Thank you banget dan banget nih Bu Jika, hari ini Q&A-nya sangat terbatas ya, hanya didapatkan oleh Bapak Dito Anurogo ya. Terima kasih Pak Dito. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum